billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha segalanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Ya Jabbar, Ya Qahar. Kayaknya Asmaul Husnanya nggak jadi dihafal kemarin ya. Macet. Sudah berapa kemarin di store, Bu Nur? Saya tetap mengajak Ibu sampai menyetor 99-nya tuh, Bu. Semangat ya, Bu ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, kalau kita tahu dengan Asmaul Husna, disitulah tauhid kita itu menjadi kuat. Apa saja aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kita bawakan kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sifat Allah sudah ya? Sudah kita kasih tugas kan? Berarti semangat kembali menghafal Asmaul Husna. Dan kalau nggak diingatkan macet, Bu. Ini catatannya saya mangkrak ada yang setor. Berapa uni? Sampai 30 paling tinggi. 30 baru tingginya. Yuk, setiap pekan 5 saja. 5 saja, Bu. Lama-lama jadi hafal. Insya Allah ya. Nah, karena kalau kita menyebutnya tuh beda ruhnya tuh. Allahu Jabbar, Qahar, Al-Aziz ya. Dan terutama nikmat yang cukup mahal yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang terus diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi karakter seorang muslimah yang sejati. Masya Allah. Jadi kita datang ke majelis Sakofah ini ya, supaya kita bisa menjadi seorang wanita yang memiliki karakter muslimah yang sejati. Coba sebut, Bu. Jangan-jangan kita nggak tahu nih. Pokoknya muslimah sejati, Ustazah, ngakunya muslimah sejati. Cuman ada standarnya di dalam tazkiyatun nafs. Siapa dia orang yang pantas dikatakan muslimah yang sejati? 1. Kayaknya sederhana nih, Bu. Cuma sulit kita untuk mengungkapkan. Yang tahu tuh pokoknya saya muslimah aja. Muslimah itu apa? Masih ingat, Ibu? 3 derajat tingkatan hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat? Pertama, apa dulu? Yang paling rendah dulu dong. Tingkatan hamba Allah yang paling rendah di sisi Allah itu adalah muslim. Yang rendah pun kita nggak paham nih. Kalau sudah muslim berarti muslimah kan? Muslim itu paling rendah, ummahat. Nah, coba siapa yang hafal hadis Al-Wafi nomor 2? Yang panjang tuh, ingat nggak tuh? Nah, panjang kali Bu Sri. Nah, kita sudah kaji kemarin di Musas ya, Mbak Sri ya. Nah. Kan pertama dari itu dulu yang dibahas, muslim dulu, baru naik mukmin, baru naik muhsin. Ngaku-ngaku muhsin, muslim aja belum.
Enggak tahu. Nah, gaji ini aja lah dulu sekali. Nah, bagaimana kita bisa mencapai seorang muslimah yang sejati? Jadi pulang dari sini, insya Allah sejati itu lengket di benak kita. Aku ini muslim sejati. Aku ini muslimah sejati. Nggak apa-apa ya? Nah, penyegaran dulu Bu. Nanti fikih lagi. Berat. Salawat dulu kita ya. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita ini Bu, dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik Ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah pada hari ini kita coba menyampaikan sebuah materi yang kayaknya itu penting untuk diri kita, supaya kita bisa mengukur sejauh mana kemuslimahan kita. Nah, jadi di dalam Tazkiyatun Nafs itu Bu ada ya karakter seorang muslimah yang sejati. Berarti kalau ibu mau menjadi muslimah sejati, kita harus punya dulu karakter ini gitu loh. Nah, paham ya bahasa saya Bu? Yang pertama akhwat, seorang muslimah sejati itu dia memiliki karakter keimanannya sebagai pondasi dasar dari segala amal. Berarti yang pertama apa? Karakter muslimah sejati itu keimanannya sebagai pondasi dasar dari segala amal. Ini harus kita kita dalami lagi nih akhwat, karena pondasinya nggak kuat. Coba Bu, kalau pondasinya itu nggak kuat, setinggi apapun kita membangun bangunan, kayak mana? Roboh. Karena kita tahu muslimah sejati itu adalah sosok yang memancarkan akhlak yang mulia. Benar kan akhwat? Nah, karakter yang baik itu bukan hanya cerminan kepribadian yang baik, tapi dia merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang harus kita kuatkan, kalau kita ingin menjadi seorang muslimah yang sejati, kita harus punya keimanan yang kokoh. Nah, dan kita tahu iman inilah menjadi dasar dari segala amal. Coba, di mana nih dalilnya Ustazah? Buka surat Al-Hujurat ayat 15. Nih itu kita lemah nomor 1 nih akhwat. Bunyinya kalau nggak salah nih, koreksi tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Benar nggak itu bunyinya akhwat? Benar ya? Baca tolong artinya Bu Nuzul. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Stop sampai sini. Tuh. Kalau kita ragu sama Allah, kalau kita ragu sama Rasulullah, berarti kemuslimahan sejati kita tuh masalah. Kita pernah ragu nggak sama Allah, Wan? Bohongnya nggak pernah. Nah. Lagi ragu. Lagi ragu lagi kan ya Bu Nur, kan? Sumalam yartab. Dia tuh nggak setengah-setengah. Kita tuh kadang-kadang sama Allah dan Rasul tuh kepercayaan kita tuh setengah-setengah. Ya nggak sih Allah kayak gini, benar nggak sih Allah nanti kasih, gitu. Nah, wajahadu. Kemudian siapa lagi orang yang beriman itu? Dia bersungguh-sungguh berjihad dengan dirinya dan dengan hartanya. Nah. Jadi iman itu, kalau kita punya keimanan, akhwat, dialah yang akan menjadikan landasan
bagi seluruh sifat yang mulia. Jadi akhlak yang baik tuh gitu, itu pasti didasarkan dengan keimanan yang kokoh gitu. Nggak bisa dipisahkan dia ya, karena keimanan. Nah, makanya apa definisi iman? Ibu ngakunya saya beriman kok. Apa ibu definisi iman apa? Bingung kan? Percaya sama Allah itu baru rukun iman. Percaya sama Allah, percaya sama Rasul gitu kan? Mengucapkan dengan Ah, meyakini dengan hati, mengerjakan dengan hati, dengan lidah. nah, al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawari. Nah, jadi konsekuensi keimanan tuh, iman itu adalah apa bu? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Yang sering yartabu di sini tuh hati. Benar nggak sih bu? Yang sering membuat keimanan kita goyah tuh hati. Nah. Jadi orang kalau dia nggak punya iman yang kokoh, ya, maka dia akan mudah tergoyahkan oleh godaan duniawi. Betul bu? Nah, itu salah kalau perempuan tuh tidak harus punya keimanan dia. Bahkan yang pertama yang menjadi karakter kita menjadi seorang muslimah sejati itu dia memiliki keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Nah, ini masalah nih kita. Makanya kajian-kajian tauhid itu harus selalu kan iman ya. Dia kan berkaitan dengan akidah gitu. Kalau kita tuh salah, kita tuh banyaknya tuh ngaji itu apa? Ibadah. Akidahnya nggak kuat gitu. Orang itu tadi kalau pondasinya nggak kuat akhwat, sebanyak apapun ibadah roboh dia. Nah, ketika kapan kajian tasawuf itu penting tuh, kapan-kapan. Ada dulu dengan Allah. Nah, itu ya, berarti keimanan kita harus kokoh, karena dia merupakan pondasi dasar ketika ingin kita beramal. Benar nggak sih? Kita mau sholat gitu, pasti harus ada iman dulu kan? Harus ada iman dulu. Sudah bu? Ini yang pertama. Nah, kita harus punya keimanan kokoh. Nah, makanya al-iman yazid wa yanqus. Keimanan itu kadang naik, kadang turun ya Bu Ratna ya. Susah ngomong kokoh nih. Nah. Yang kedua umahat. Ya, dua lagi kan? Apalagi karakter seorang muslimah yang sejati itu? Dia menjadikan ketakwaan sebagai pengendali hidupnya. Ketakwaan sebagai pengendali hidupnya, karena takwa itu adalah bukti dari keimanan. Berarti kalau kita mau berbicara takwa, baca iman dulu bu, baru bisa takwa. Makanya iman dan takwa. Ada nggak sih takwa dan iman? Nah itu dia. Makanya saya ngajinya berurutan. Keimanan dulu yang harus kita kokohkan. Kalau kita punya keimanan yang kokoh, akan lahir kepada ketakwaan. Jadi dia seorang muslimah yang sejati itu akhwat, dia akan menjadikan ketakwaannya sebagai pengendali. Ya. Karena ketakwaan itu merupakan bukti dari keimanan. Dan wanita muslimah sejati ini selalu menjaga ketakwaannya dalam bagaimanapun keadaan dan bentuknya. Nggak boleh pilih-pilih bu. Jadi seorang muslimah sejati itu nanti akan dicontohkan tuh ibu akan tambah paham. Ya. Bisa nggak kita jadikan ketakwaan kita itu sebagai pengendali, ketakwaan sebagai pengendali, keimanan sebagai
Fondasi dasar, ya kan? Habis itu yang kedua, kita harus memiliki ketakwaan itu sebagai pengendali dan bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus menjaga ketakwaan itu dalam keadaan apapun. Oke, kita definisikan takwa. Yang takwa rendah dulu, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Bisa nggak kita menjadi hamba Allah yang kayak gini dalam keadaan bagaimanapun? Jangan sampai kita memilih ketakwaan itu sesuai dengan keadaan kita. Ini bisa bertakwa nih. Kalau ini ya nggak bisa dong. Dalam keadaan bagaimanapun kita tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. 200 berapa tuh ya? 228. Coba lihat dulu, Bu. 282. Ya, 228 coba. Terbalik saya nanti pojok atas. Wow. Tak kebayang aku. 282, maaf, Bu. 228 enggak itu tuh. 82 coba. Masalah utang ya? Bunyinya hafal, Bu, ayatnya saya lupa. Coba berarti 282 tuh. Ada nggak Uni? Wattaqullaha yu'allimukumullah di situ. Jadi barang siapa kalau dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjuki kamu. Ada Uni? Itu dia, berarti 282 tuh. Dia serpihan. Serpihan tuh maksudnya tuh ayat kecil tuh, bagian. Ya itu dia nih. Jadi itu tadi ya. Jikalau kita bertakwa, berarti apa? Allah memberikan ilmu, memberikan pengajaran kepada kita dengan takwa kita. Itulah Allah menunjuki kita. Itu bahasa sederhananya. Benar ya 282 ya? Dari situ. Dia terbalik-balik tuh, Bu. 228, 282. Oke. Ya, akhwati fillah. Jadi, ya, apa maksudnya, Zah? Karena ketakwaan itulah wanita itu bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perilakunya, bisa menjaga niat-niatnya, sehingga setiap tindakannya sesuai dengan syariat Allah. Berarti iman dan takwa ini nggak bisa dipisahkan, Bu. Gitu. Makanya ciri-ciri muslimah wanita solihah itu yang pertama dalam surat ayat An-Nisa 34, siapa dia? Kan masalah suami kan? Tapi pasti yang pertama itu wanita yang muslimah, wanita yang solihah itu adalah wanita yang patuh kepada Allah dan patuh kepada suaminya. Jadi pasti, Bu, iman dan takwa kepada Allah itu didahulukan. An-Nisa 34. Coba buka dulu loh, buka dulu. Nanti saya takut ngasih dalilnya nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya, benar nggak? Bahasa Fik, arti kita tolong Fik. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Iya. Dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dan harta dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah itu dia. Perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah. itu kunci tuh, akhwat. Itu dalilnya. Benar ya? An-Nisa 34 nih. 34 dulu, Bu. Enggak, kita kan berbicara masalah solihah nih, kayak gitu kan. Pastikan Allah dulu kan? Bagaimana keimanan dia kepada Allah dulu, baru kepada suaminya. Jangan dibalik ya, Bu. Jangan kepada suami dulu, baru kepada Allah. Nah, itu makanya kita ingatkan ayat ini, ya, ibu yang dicinta Allah. Tapi kalau orang yang tidak punya ketakwaan, nih, kalau rendah ibu ketakwaannya, maka inilah yang membuat dia lalai beribadah
dan tidak takut dengan konsekuensi akhirat. Berarti kalau ibu ibadahnya lalai, tidak takut dengan azab, konsekuensi itu kan azab lah namanya, nak. Nah, itu berarti ketakwaan ibu masalah, Bu. Iman, takwa. Tapi intinya memang di iman dulu, karena takwa itu hasil dari keimanan. Satu nih masalah nih, dua juga masih. Ya kadang-kadang azab tuh tak begitu takut, gitu misalnya ya. Nah, kenapa? Kan gitu ya, kan Bu Nur? Saya lihat. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang kita udah pernah kaji ini, Bu. Pastikan syariat-syariat Allah itu sudah ditinggalkan secara 100%. Kalau dia haram, tinggalkan. Kalau dia mubah, jangan sering-sering dilakukan. Orang mukmin itu kalau mubah itu dia nggak ngelakuin loh. Dia selalu melakukan amal-amal kewajiban dan amal yang disunahkan. Kalau mubah itu kan 50-50. Ya. Apa? Iya itu kan dosa enggak, pahala enggak. Kalau orang-orang soleh, orang-orang muslim, dia bagaimana mencari pahala supaya aktivitas-aktivitas itu menjadi pahala. Baik gitu ya akhwat, keimanan. Nanti tauhidnya kita kuat-kuatkan lagi ya. Ketakwaan. Yang ketiga, apalagi karakter seorang muslimah sejati itu? Sabar di dalam menghadapi ujian. Ini karakter loh. Sabar di dalam menghadapi ujian. Bu, kira-kira mana banyak sih Bu ujian bapak-bapak daripada ibu-ibu? Mantap jawabannya. Orang merasa paling banyak ujian deh. Hebat gitu kan. Tapi realitasnya memang iya ibu-ibu yang dicinta Allah. Nah, kenapa kayak gitu? Yang paling banyak diuji oleh Allah perasaannya. Itu perempuan kan? Diuji dengan mertua, itu perasaan. Diuji dengan ipar, itu perasaan. Ya enggak akhwat? Diuji dengan besti, itu perasaan. Diuji dengan tetangga, itu perasaan. Makanya kadang-kadang terpikir juga kayaknya lebih banyak ujian perempuan dibandingkan laki-laki. Cuman perempuan itu paling banyak dikasih oleh Allah ujiannya, anfusnya, jiwa. Nah, makanya ini Bu, bukan rumah sakit jiwa ya. Nah, jadi dengan bahasa, ya cuman ini kenapa seorang muslimah sejati itu dia harus sabar di dalam menghadapi ujian? Karena kita sama-sama tahu ujian hidup kita ini nggak akan pernah selesai. Ya, sampai kapan akhwat? Sampai kematian menjemput kita. Bukan kan kita sudah tahu gitu. Kenapa Allah suruh perempuan itu harus banyak sabar? Karena dia banyak ujian. Emang betul. Makanya Allah mengingatkan kepada kita luar biasa di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Di situ Allah bagaimana menerangkan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau nggak salah bunyinya kayak gitu. Ya. Sesungguhnya orang yang sabar dalam kehidupannya itu unik, dia akan mendapatkan ajrahum. Ajrahum itu apa? Pahala mereka itu bighairi hisab, tanpa batas. Nah. Tapi kenapa perempuan atau muslimah sejati itu dia ada syarat dia menjadi muslimah sejati itu harus sabar? Karena perempuan itu akhwat paling sulit ya untuk mengkondisikan dirinya. Coba, begitu banyak perempuan kalau diuji oleh Allah tuh berputus asa, apalagi
mengeluhkan innal insana khuliqa halu'a. Dan bahkan ya, perempuan itu kalau punya masalah sering mencari jalan pintas. Tidak sabaran. Itu dia ini, karena kita sabar tadi. Mana banyak bunuh diri perempuan dari laki-laki, Bu? Kalau laki-laki bunuh diri itu gimana gitu? Ya, kalau perempuan bunuh diri itu udah sering kita dengar gitu. Itulah kelemahan kita. Dengan hisiahnya yang terlalu nih. Hisiah itu perasaan dia, kepekaan dia. Kalau punya masalah tuh baper terus gitu. Loh, iya Bu Nur, kan karakter kita lain laki-laki. Kalau laki-laki itu kalau dia punya masalah, Bu, itu karakter kan, makanya kita bilang dia menyelesaikannya itu dengan apa? Logika dan akal. Kalau perempuan kalau dia punya masalah, mantap jawabannya. Ibu nggak usah jauh-jauh, Bu. Segar kali kajian hari ini, Bu ya. Sesegar baju kami. Kan gitu, Bu. Coba kalau ibu punya masalah dengan bapak, kita punya lagi misalnya kita nih lagi apa namanya tuh berbeda pendapat gitu kan, lagi apa namanya tuh yang lagi berkelahi lah, bahasa sederhana kita. Pasti bapak menyelesaikannya dengan akal. Kalau kita dengan perasaan, Abi itu nggak ngerti perasaan Umi. Ya. Ya sayang dengan cinta kepada Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau suami kita tuh kalau udah selesai, Bu. Kalau kita Umi besok pun masih lanjut kan, Nek? Astagfirullah, ada waktu ungkit lagi, ada lagi kesempatan lagi sebut itu kan ya Allah dek kan udah taubat pun masih disebut gitu kata suami kita kan. Nah jadi makanya ini sabar ini harus tinggi, Bu, kalau kita sebagai perempuan nih. Nah, karena dia akan menghadapi berbagai macam ujian. Nah, kita diciptakan Allah hisiah. Ujiannya pun banyaknya di hisiah. Kita itu akan diuji sesuai dengan fitrah-fitrah kita. Benar nggak, akhwat? Nah itu. Papa ini nggak punya perasaan. Udah tahu laki-laki. Nah iya kan? Nggak peka. Kan gitu. Makanya ibu jangan nangis-nangis, Bu. Bapak udah nggak apa namanya tuh. Udah nggak mampan. Kalau kita menangis tuh dia udah nggak mampan. Kenapa? Kasih tahu kenapa nangis kan gitu, Bu. Padahal perempuan tuh ingin hisi aja sebentar, peluk-peluk selesai. Pegang jari. Selesai kok. masih berlaku. Kalau kami ya. Astagfirullahaladzim. Ya, makanya orang yang tidak sabar itu, Ibu, akan hilang sifat tawakalnya. Benar nggak? Kalau kita nggak sabar, hilang tawakal kita itu, Bu. Nah, kalau kita hilang tawakal, maka akan hilang ketenangan. Tuh, udah kita kaji kan? 4 sebab hati kita tuh nggak tenang. Sudah kan? Nah, masa lalu terlalu dipikirkan, masa depan terlalu dipikirkan. Itu kemarin kan? Kayak kerisauan, menginginkan sesuatu hal yang baru, ya kan? Terlalu sibuk, jadinya istijal, selalu ingin menyenangkan hati orang. Mabuk lah kita tuh, Bu. Astagfirullahaladzim. 3. Ya tadi nomor 3, Bu. Gurunya dikoreksi terus. Saking tidak penyabarnya ya Uni. Astagfirullah. Nah, nanti presentasi nih, Bu. Jadi kira-kira pede nggak ngomong aku nih muslimah sejati loh, woy. Berat ngomongnya tuh, Bu. Yang keempat, akhwati fillah. Ya. Siapa dia? Wanita muslimah sejati itu adalah wanita yang menjaga lisannya dan adab.
Itu dia, nyambungan Bu. Menjaga lisannya dan adabnya. Ini hati-hati nih, namanya sudah muslimah sejati gitu loh. Dan kita Bu, yang diuji, yang diserang oleh setan itu, lisan dan adab itu adalah ahli ilmu dan ahli ibadah. Tak heran nih nanti. Makanya kita harus memerangi diri kita ini gitu. Maka orang-orang yang dia sudah mengakui dirinya muslimah sejati, dia selalu menjaga ucapannya dari gibah, dari perkataan yang kasar, dari perkataan yang tidak sia-sia, perkataan yang sia-sia, ya, ibu beri cinta Allah. Kenapa? Karena dia harus sadar, karena yang merusak hubungan sosialnya itu dengan orang lain pasti karena lisannya. Sepakat? Ibu nggak teguran dengan besti gara-gara apa? Lisan. Nggak berteguran dengan tetangga gara-gara apa? Lisan. Nggak baikan dengan mertua dan ipar gara-gara apa? Dan adab kan? Dua nih Bu. Jadi seorang muslimah sejati itu dia orang yang mampu menjaga lisannya dan adabnya. Apalagi kalau kita sudah berilmu seperti ini, ya Allah, berat ini Bu. Untuk saya khususnya pribadi. Ibu yang menjadi ketua majelis taklim di perumahannya, di masjid, jadi ketua majelis taklim di komunitasnya, itu berat loh. Bisa nggak dia menjaga lisannya? Mulutmu adalah harimaumu. Makanya masih ingat Ibu kajian saya konsep komunikasi di dalam Al-Quran. Coba siapa masih ingat? Alhamdulillah lupa. Sampai ada disebutkan kan? Apa Bu dia? Sudah pernah saya kaji berapa tahun yang lalu ya? Sempat membahas ya, tapi nggak jadi. Oh, hari ini nggak jadi lagi berarti. Nanti saya kaji nih Bu, insya Allah tagih saja. Ada namanya qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan layyina. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Harus dikaji nih, karena dia konsep. Kalau kita tahu konsep ini, Bu Yul tuh udah pernah saya kaji tuh di rumah Aisyah Bu Yul, tapi tak tahu berapa tahun yang lalu. Sedikit dulu, coba buka dulu ya. Coba konsep komunikasi di dalam Al-Quran. Coba dulu buka Bu, surat An-Nisa ayat 86. 886 ya. 8 juga ada tuh. Nah ini harus kita panjangkan ini. Jadi kalau kita tahu dengan konsep ini, insya Allah ini akan memperkecil ya masalah kita dengan masyarakat, karena kita punya konsep dalam komunikasi. Coba nih, ada nggak nih kaulan apa terakhirnya? Kalau ma'rufah apa sadidah? Atasnya coba. Oh ini 80 nih buka. Bukan ayat 6 atau 8. Dia di awal-awal tuh. Saya bukain. Penasaran nih kan? Dia tuh banyaknya tuh surat Al-Isra, An-Nisa. Nanti saya kaji Bu. Oh ada nih kaulan sadidah.
Oh ada nih 9, 8, masuk dia nih. Nah ada kan? Nah itu salah satunya contohnya. Nanti saya kaji ya. Dia ada 7 item bu. Nah, ini 2 nih kita ketemu di sini nih. Ada kaulan sadida. Kaulan sadida itu artinya apa nih? Nah tutur kata yang baik. Nah kaulam ma'rufa Yang baik, yang benar tadi yang baik. Nah, kalau sadida tuh Bu, contohnya nih, gitu, sedikit ya. Nanti saya kaji khusus ini. Kawan sadida itu bisa nggak kita menjadi orang kalau bicara itu benar, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Berarti apa? Valid. Nah, tuh konsep komunikasi tuh. Yang pertama kawalan sadida. Bisa nggak kita ya menjadi orang ketika menyampaikan berita itu valid gitu loh Bu, tutur kata yang benar, jangan bohong, jangan tambah-tambah, jangan kurang-kurang. Nah, itu kasih Raiko itu yang lama. Nah, Kalau sama suami ustazah kan menggiring opini gitu kan, opini. Jadi supaya apa yang kita pikirkan itu yang dia setuju itu kan pakai kita bingkai gitu loh ustazah. Kesimpulan itu kalau bisa, kalau kita lihat dulu Bu Nur, kalau kita berlebihan itu jadi afat. Orang kalau ngomong itu banyak bersajak-sajak gitu, banyak dilebih-lebihkan gitu tuh, itu jadi afat. nggak saja sih supaya pahamnya itu langsung pada intinya gitu. Sesuai konsep. Tapi Ada konsepnya tuh. Kalau ngomong nggak boleh berbelit, itu tadi Bu, mudah dipahami. Nah, nanti ada Bu konsepnya tuh. Sabar ya. Al-Isra. Banyaknya Al-Isra Anisa. Nanti saya akan kaji tuh Bu. Nah, tapi kita tuntaskan dulu materi ini. Nah, tagih aja. Apa konsep komunikasi di dalam Al-Quran? Mungkin selama ini kita tuh kan banyak bersinggungan dengan hablum minannas itu kan karena lisan Bu, gitu kan? Karena kita mungkin tak paham konsep, gitu loh. Sehingga Al-Quran memberikan konsep itu kepada kita, kayak kaulam ma'rufa di sini tadi. Kaulam ma'rufa itu bisa nggak sih kita berkata baik kepada orang yang stratanya di bawah kita? Tuh, makanya di sini kan ayatnya tadi. Kalau ada anak yatim, orang miskin, tadi kan gitu kan? Nah, kalau kaulan karima, kita bisa nggak bagaimana kita ngomong sama orang yang lebih tua dibandingkan kita? Berarti kalimat yang kita keluarkan itu yang terpuji, yang baik. Nah, kayak kita di Sakofa ini dipakai nggak kaulan karimanya? Jangan disamaratakan Bu. Salah juga kalau ibu bilang, kita sama-sama satu majelis ya. Ada yang lebih tua tidak dihormati. Ini di komunitas saya sampaikan ini. Ibu sama yang lebih tua 7 tahun dari ibu, westi. Gitu juga ibu ngomong sama dia. Makanya ada kaulan karimah. Kenapa Bu Dian? Kenapa Bu Nur? berarti dia ngomong ke saya harus berhenti lagi. Iya, Kak, tetap. Nah, 10 tahun jaraknya Bu. Gitu ya. Nah. Kenapa Bu? Bu Fit? Gitu ya? Ya, insya Allah. Makanya di Sakofa ini itu harus kita hidupkan Bu. Konsep berkomunikasi. Jadi nggak enak dozah. Ada saatnya. Kapan kita berkonsep, kapan kita tidak berkonsep, gitu loh Bu. Nah, tapi konsep inilah yang membuat ukhuwah itu akan bertahan lama. Percayalah saya Bu. Nah, situ dulu PR nih. 7 ini akan saya kaji insya Allah. Ya. Jadi yang paling banyak yang membuat kita masalah di dalam masyarakat itu kan karena lisan kita kan Bu. Makanya hadis Tirmizi apa? Apakah yang menjerumuskan manusia itu paling banyak ke neraka kalau bukan karena lisannya? Apalagi perempuan. La haula wala quwata illa billah.
Makanya sekarang di era-era politik ini Bu, itu sangat berarti konsep komunikasi ini. Ya, hati-hati kita kalau ngomong di media tuh. Jangan sampai kita menyalahkan orang, jangan sampai kita menjelekkan orang. Kalau personal ya, nah, itu nggak boleh tuh. Menyerang, ini sekarang lagi viral-viral kan? Yang mana yang katanya Wahabi, mana yang ini, yang itu. Jangan mudah menuduh. Itu aja pesan saya. Akhwati fillah. Nah, kita harus tahu konsep di dalam berkomunikasi. Udah berapa Bu? 4 menggeleng-geleng kepala lah udah. Yang ke-5, nomor 5 nih Ibu lulus lah. Alhamdulillah. Apalagi karakter seorang muslimah yang sejati itu Ibu. Ya. Mereka ya menjaga kehormatan dirinya dan berhijab dengan sempurna. Nah, ini identitas. Nah, menjaga kehormatan dirinya dan menutup hijab dengan sempurna. Ini dalilnya dalam surat An-Nur Bu. Silakan yang mau buka ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Kalau nggak salah saya ini. Wa kullil mu'minati 31 An-Nur. Yuk kita ulang lagi nih. Jadi kita berhijab sempurna ini karena ingin memiliki karakter seorang muslimah yang sejati. An-Nur surat keberapa? Suratnya ke-24, ayatnya 31. Tolong bacakan terjemahnya Bu. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukmin. Oh, pakai itu Bu Fit, pakai mic, kasih mic ini, tolong ini. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Sampai situ aja nih Abu Fit, karena yang di bawahnya itu udah mahram kan. Kalau udah cerita tentang mahram, ini insya Allah lulus. Saya menganggap Ibu lulus nih di sini. Nah, insya Allah ya Bu. Nah, tapi yaghdudna min absarihin. Nah, ini yang mau kita kaji. Ghadul basar. Apa maksud ghadul basar itu? Menjaga pandangan. Itu artinya luas akhwat. Yaghdudna min absarihim itu dia menjaga pandangan. Apalagi Bu? Menjaga tutur kata, menjaga akhlak di depan lawan jenisnya. Jadi Ibu ini sekarang nih, ya, di Sakofah ini dekat. Jangan pula Ibu dekat sama suami sahabat Ibu, nggak ada tuh fikirnya. Paham nggak? Bersahabat gitu kan? Enak aja ketemu dengan suami kawan kita. Oi bang, gitu kan? Nah, ya kita kasih tahu nih Bu, gitu kan? Tetap yaghdudna min absarihin. Bertemu kita dengan suami kawan kita pun ghadul basar. Ghadul basar itu saya nggak suruh Ibu nundukkan pandangan yang kayak arti sesungguhnya dalam kalimatnya. Kan kalau menunduk pandangan berarti gini-gini. Ngomong suami Bu Lia sama Bu Nur, Bu Nur, iya Pak. Iya ya Pak, ya Pak. Nah, bukan itu maksudnya. Bisa nggak kita dengan lawan jenis itu yang pertama, tutur kata tidak terlalu kasar, tidak terlalu lembut. Kan gitu ya yaghdudna min absarihin tuh. Bukan dalam arti kata ghadul basar tuh tak boleh negur, bukan itu Bu. Pahami itu bahasanya. Ya. Kedua, tidak terlalu akrab. Karena suami sahabat curhat pula, Ibu, Bang, saya mau curhat suami saya, Bang. Nah, ada fikirnya tuh. Nah. Dan saya pernah ditanya oleh ibu-ibu, Zah, sebenarnya saya ini Zah mungkin salah nih. Cuman saya terus terang, saya punya sahabat seorang laki-laki, tak boleh
seorang wanita muslimah memiliki sahabat seorang laki-laki. Tak ada tuh. Jadi ibu nggak boleh tuh curhat sama suami kawan ibu. Karena begitu bu, kadang-kadang kita di perempuan nih curhat dengan laki-laki itu lebih enak. Iya. Ya kan Mi? Dia suka godaan. Ada godaan. Enggak tuh. Tapi bu, hati-hati fikihnya bu ya. Tapi suami kita harus tahu siapa teman-teman terdekat ibu. Cerita aja sama dia, saya punya teman dekat pak, sama-sama ngaji, siapa namanya? Gini, ada cerita kan? Nah, pak nanti kalau ada apa-apa pak, dikasih pula nomor telepon bestinya tuh bu. Nggak usah. Apa bu? Ceritakan nama-namanya sudah ingat juga. Sama tuh Bu Lia, suami saya juga gitu Bu Lia. Siapa dia nih? Udah berkali-kali ketemu gitu kan. Memang begitu karakter laki-laki. Alhamdulillah Bu, tapi yang bahayanya ketika kita kenal ke satu perempuan dia langsung ingat terus. Itu bahaya juga tuh Bu Lia. Astagfirullahaladzim. Itu ya Bu ya, ghodul basar ini penting, tapi nggak boleh sombong. Ya kan? Perlakuan kita dengan tetangga kita. Kan laki-laki kan, bapak-bapak tuh kan, nah, tetap menegur, tapi tetap ghodul basar, nggak usah ngobrol lama-lama. Itu ya, akhwati fillah. Jadi kalau untuk hijab tadi udah paham yang kita bacakan Bu ya, mana yang dada, nah, pakaian sempurna kayak gini. Ya sebenarnya pun dimanapun ibu berada, pakaian muslimah tuh ya kayak gini Bu, mau di pesta, mau di arisan, tetap standarnya kayak gini. Zah, dimodis sedikit boleh Zah? Boleh lah. Silakan aja selama masih syar'i. Dan yang jangan itu tabarruj. Salah satu wanita yang dilaknat oleh Allah. Ini kita sekarang sedang belajar wanita muslimah sejati. Salah satu wanita yang dilaknat oleh Allah ketika dia tabarruj, mutabarrijat. Oh, berhias tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah, insya Allah ini lulus ya Bu. Ya. 5-6 lagi. 6 sekarang habis waktu. Tanya aja lah. Besok tutup ada jantung. Jadi ini memang apa Bu? Memang sulit ini, kita mau mengingatkan diri kita nih harus familiar nih. Seorang muslimah sejati itu dia punya karakter seperti ini. Saya tambah satu ya. Yang keenam, rendah hati dan tidak sombong. Astagfirullahaladzim. Ini juga belum lulus Bu. Rendah hati dan tidak sombong. Makanya orang yang berilmu, kalau ilmunya sedikit, dia akan sombong. Jadi ibu yang sombong-sombong ini berarti ilmunya sedikit tuh Bu. Ya, saya gitu aja bahasanya. Sikit-sikit sombong. Jangan pernah lupa ya, gitu kan. Kalau bukan aku yang ngajak kalian bertemu karena aku. Astagfirullahaladzim. Kalau ilmunya semakin bertambah, rendah hati. Itu dia. Kalau sedikit, sombong. Masuk judulnya nih kan. Kalau agak banyak sedikit lagi, rendah hati. Kalau lebih banyak lagi, semakin kurang rasanya ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus jadi orang seperti ini, akhwat. Jadi orang-orang yang suka sombong-sombong tuh udahlah, nggak usah ibu lawan. Jadi nganggap aja, oh berarti ilmunya seketek tuh. Ibu bilang dia dengan diri ibu sendirilah. La haula wala quwata illa billah. Ada orang sombong dia Bu. Kita kadang-kadang kan dengan orang kayak gitu tuh nggak tahan gitu tuh kan. Mau ibu lawan tuh kan.
ada statusnya tuh, hai Pak Jako, gitu kan? Mau ibu lawan kan? Berarti ilmu ibu lebih sedikit dari dia. Gitu aja kita bahasanya, Bu. Nah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak sombong ya, Bu. Nah, itu yang sombong. Saya nggak sombong sih sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Sila buka surah Al-Furqan. Kita sudah kaji dulu ciri-ciri yang ibadur rahman. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya kan? 63, Bu. Seorang hamba yang memiliki sifat pengasih itu, penyayang, adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Rendah, enak ya Bu, kita kalau lihat orang ilmunya banyak tapi dia rendah hati. Nah, yang gak enak tuh ilmunya sedikit tapi sombong, ngomong diri sendiri nih. Nah, ketemu nggak Bu? 63. Ya. Ketemu tuh. Betul 63 akhwat? Oke. Bu Nur apa yang nggak ketemu? Udah pernah ketemu? Al-Furqannya udah ketemu kan Bu Nur? Ayat 63, Bu. Ketemu. Nah, Ibu catat siapa dia orang yang rendah hati itu? Yang pertama senantiasa bersyukur. Tuh, kalau kita bersyukur tuh, itulah dia yang rendah hati itu. Banyak bersyukur. 2, tidak merasa lebih dibandingkan orang. Itu berarti dia rendah hati itu. Dan siap membantu sesama kita. Dia kaya, dia pejabat, dia punya power, tapi ketika saudaranya susah, dia nggak segan-segan untuk membantu. Nggak ada lagi di dunia itu titelnya, kelebihannya. Dia tidak melihatkan itu kepada saudara-saudaranya. Ini dia cinta Allah. Jadi kalau kita rendah hati, yang ada di benak kita 3 poin ini. Kecil sekali 3 ini. Yang pertama, kita harus bersyukur. Yang kedua, ini susah nih. Susah kan? Nah, siap membantu sesama. Walaupun dia orang kaya pun tidak segan dia, Bu, biar saya cuci piring. Itu gambar rendah hati tuh. Saya udah donatur ya, saya pula yang cuci piring, kalian lagi nyuci. Itu kalau aku ya. Nah, contoh nih, maaf ya, contoh sederhana Bu Nur. Karena kita gitu, karena kita melakukan lebih gitu kan Bu ya. Ketika kita ingin mendapatkan perlakuan lebih dari orang. Nggak boleh, Bu. Mengajarkan kita rendah hati itu kayak gitu, Bu Nur. Selain donatur, dilarang mengatur. Sombong lu. Bentang-bentang dia dan donatur gitu kan. Nah, jadi majelis ini punya dia gitu. Astagfirullahaladzim. Innallaha la yuhibbu kullu, apa bunyinya Bu? Kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, karena yang boleh sombong dan membanggakan diri itu Allah. Masalah tuh di tauhid asma wa sifat. Nah, insyaallah Bu, rendah hati ini sulit. Jangan bilang nggak sulit. Belum lulus nih kita, termasuk saya. Nah, belum. Ya, khilaf. Iya, namanya kita manusia, Bu Lia. Itu terus yang kita. Tapi saya lihat majelis Sakofani, masya Allah. Itu terus yang harus kita itu. Jadikan ini milik bersama, kan kemudian
Jangan ada di antara kita yang merasa, ya, harus kita berendah hati. Karena kita di sini belajar untuk mencapai karakter muslimah yang sejati, ibu yang dicinta Allah. Kalau misalnya di tempat ini tidak ada yang mengajarkan kita untuk berkarakter muslimah sejati, ibu nggak usah lagi ikut kajian ini. Itu aja menurut saya. Nah, dan pasti ada juga di majelis itu ketika kita ikut di situ, maslahatnya lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Jadi saya permisi, nggak apa-apa. Cari di tempat maslahatnya yang lebih banyak. Karena waktu kita udah nggak banyak lagi, akhwat. Disibukkan untuk itu aja terus, gitu kan? Nah, cari di mana tempat yang bisa ibu beramal dan maslahatnya lebih banyak. Nah, karena kita ini bukan perkumpulan malaikat, betul nggak Bu? Kita perkumpulan manusia, dan ibu harus tahu dimanapun nanti ibu pergi, pasti ibu akan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ibu inginkan. Tuh. Bukan di sini semuanya sesuai dengan apa yang ibu inginkan, pasti ada yang ibu inginkan di sini nggak ibu dapatkan. Cuman ibu bertahan, alhamdulillah maslahatnya lebih banyak, masih lebih banyak dibandingkan mudaratnya. Tapi nanti kalau mudaratnya sudah banyak, silahkan ibu dengan senang hati ibu harus keluar dari majelis ini. Gitu bahasa saya. Ibu ngaji, habis ngaji gunjing 2 jam, besok ngaji lagi gunjing 3 jam. Kok begini ya di Sekofah nih? Oh, nggak bisa, cari majelis lain. Nah, karena kita ini tak lama lagi untuk memperbaiki diri. Jangan dihabiskan untuk itu saja, ibu yang cinta Allah. Allah wafik 6 dulu. Dengan 6 ini pun kita belum lulus, Bu. Ya. Semoga sedikit demi sedikit kita bisa mencapai karakter, ya, menjadi muslimah sejati. Semoga Allah mudahkan kita, ya, sebelum akhir hayat kita, sehingga kita hayat menjadi hamba Allah, ya, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi hablum minallah dan hablum minan nas. Al-haqqu min rabbik wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.